Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Baik, kita lanjutkan bahasan kita mengenai sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke bagian 10 yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu melanjutkan yang sebelumnya. Sekarang kita membahas cara bangkit ke rakaat kedua dan jalsatul istirahah, duduk istirahat sebelum bangkit. Nah, itu akan menjadi bahasan kita. Dan sebetulnya bagaimana kedudukan hukum jalsatul istirahah, duduk dulu sebelum bangkit. Nah, disebut dengan duduk istirahat. Jadi ada sebagian di antara kita yang mengamalkan sebelum bangkit ke rakaat yang selanjutnya itu duduk dulu Pak sejenak. Nah, duduk dulu sejenak, kemudian baru bangkit berdiri. Nah, itu bagaimana hukum. Kemudian bahasan yang kedua, yaitu pada rakaat kedua memulai dengan Al-Fatihah tanpa ta'awud dan saktah, diam sejenak. Sebagaimana yang pertama kali kita bahas, yang dimaksud dengan diam sejenak di sana yaitu membaca iftitah. Kemudian yang terakhir yaitu lupa kaifiat duduk tasyahud dan letak tangan ketika duduk tasyahud. Dan terakhir lupa tasyahud awal wajib diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik, kita lihat pertama yaitu tentang cara bangkit ke rakaat kedua dan jalsatul istirahah sebelum bangkit. Di dalam hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud jilid kedua halaman 391, an Abdil Jabbar ibni Wa'il ibni Hujrin an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pun tempat sakal, anna Nabiyya sanes anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma sajada wada'a jabhatahu baina kaffaihi wajafa an ibtoihi wa idza nahadha ala rukbataihi wa tamada ala fakhidihi. Dari Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr, dari bapaknya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud menempatkan keningnya di antara dua telapak tangannya dan merenggangkan dari kedua ketiaknya. Dan apabila bangkit ke rakaat kedua, beliau bangkit atas dua lutut dan menahan di atas dua pahanya. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin berkenaan turun sujud dan bangkit dari sujud. Turun sujud, lutut dulu, kemudian tangan. Bangkit dari sujud untuk ke rakaat yang kedua, tangan dulu, kemudian lutut. Nah, ketika bangkit ke rakaat kedua, kalau yang mengamalkannya itu tangan dulu ketika sujud, nah ketika bangkit dari sujudnya itu lutut dulu yang diangkat, kemudian tangan. Tapi karena kemarin kita sudah membahas mana yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk bisa amalkan sehingga kita menjadi lebih kuat dan lebih yakin untuk mengamalkannya, maka yang paling bisa kita pertanggungjawabkan yaitu ketika turun sujud itu lutut terlebih dahulu, kemudian tangan.
Dan ketika bangkit ke rakaat kedua, itu tangan dulu kemudian lutut. Kumaha Pak maksudnya tangan dulu teh? Gitu. Kan ketika sujud. Nah, kita kan sujud. Bangkit ke rakaat kedua. Nah, gitu. Jadi si tangan mengangkat terlebih dahulu, kemudian disimpan di atas paha. Lalu mengangkat. Nah, itu pengamalan ketika bangkit dari hendak bangkit ke rakaat yang kedua. Jadi ketika kita turun, lutut dulu, Allahu Akbar. Nah, kemudian tangan dan posisikan kepala di antara telapak tangan. Maksudnya seperti ini di tengah-tengah. Dan jangan lupa posisi kita pertama kali takbiratul ihram yang mana? Apakah sejajar dengan bahu atau daun telinga? Ketika sejajar dengan bahu, maka sejajarkan dengan bahu tangannya. Jangan disejajarkan dengan daun telinga. Kalau awalnya memang daun telinga, maka sejajarkan dengan daun telinga. Tapi kalau bahu, maka sejajarkan dengan bahu. Nah, ketika nanti bangkit, itu tangan dulu, kemudian lutut. Begitu. Itu kaifiyah bangkit dari rakaat ke-1 ke rakaat yang kedua, begitupun rakaat yang selanjutnya. Keterangan. Walaupun hadis ini mursal, tetapi boleh diamalkan karena banyak syahid maupun muttabi gitu. Dari hadis-hadis yang lain yang semakna sehingga bisa menguatkannya. Selain itu sangat cocok dengan hadis sahih yang menerangkan cara turun sujud yang benar, yaitu lutut dahulu kemudian tangan. Ketika bangkit mengangkat tangan dahulu kemudian lutut. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Kilabata dari Abi Kilabah, ja'ana Malik ibnul Huwairithi fa shalla bina fi masjidina hadza. Dari Abu Kilabah ia berkata, Malik bin Al-Huwairis datang kepada kami lalu sholat mengimami kami di masjid kami ini. Faqala inni la usolli bikum wa ma uridu sholata walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku akan sholat dengan kalian dan tidak hendak sholat, tetapi aku akan memperlihatkan bagaimana aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat. Wa idza rofa'a, dan apabila beliau bangkit, roksahu, bangkit dari mengangkat kepalanya gitu banyak dari sujud, anis sajdati tsaniyati, dari sujud yang kedua, jalasa wa'tamada alal ardi tsumma qoma, beliau duduk terlebih dahulu dan menahan ke bumi kemudian berdiri. Nah, ini Pak menjadi dalil alasan adanya duduk jalsatul istirahah, duduk istirahat dulu. Nah, ini dalilnya. Jadi ada yang bangkit ke rakaat yang kedua, sebelum bangkit langsung itu duduk dulu. Contoh, ketika setelah sujud, sujud kan, kemudian mau bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, calik heula, kemudian berdiri. Nah, jeda itu disebut dengan jalsatul istirahah. Dan itu ada yang mengamalkan. Dalilnya ayat hadis riwayat Bukhari dalilnya. Nah, cuman tidak bisa kita lihat satu hadis saja. Nanti alasan Rasulna istirahat adalah apa? Gitu. Itu ada alasan. Jadi, apakah jalsatul istirahah itu menjadi sunnah untuk kita laksanakan? Atau karena ada sebab tertentu Rasul mengamalkan hal seperti itu? Nah, mari kita lihat lagi hadis yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. An Malik bin Huwairithi annahu ra'a nabiyya yusolli sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana fi witrin min sholatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan.
bahwasanya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat apabila sholat pada rokaat ganjil, berarti menuju ke rokaat yang ketiga. Ketika sholat witir, gitu. Sholat witir berarti sholat malam. Beliau tidak akan bangkit sebelum meluruskan duduk terlebih dahulu. Nyata jalsatul istiroha. Nah, untuk menjadi alasan sholat malam kenapa Rasulullah SAW sampai bisa jalsatul istiroha dulu, upami kurang dipahami secara logika da ieu mah geus teu butuh dalil gitu. Geus teu butuh penerangan yang lain. Nah, ada Rasul mah sholat malam naon ge atuh Pak. Eta kan gitu kan. Ketika kita hanya memakai logika dalam sholat sunnah tahajud Rasul gitu. Tapi tetap kita tidak bisa memakai logika dalam urusan ibadat. Maka yang menjadi alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada jalsatul istirohah dulu, duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat yang selanjutnya. Mari kita lihat keterangan. Apabila tidak terdapat qarinah atau dalil atau keterangan yang memalingkan dari arti zahir, maksudnya dari arti hadis-hadis yang tadi yang menunjukkan adanya jalsatul istirohah. Jadi Pak, kalau tidak ada qarinah atau tidak ada dalil yang lain memalingkan kedua dalil tentang jalsatul istirohah itu, maka jalsatul istirohah itu menjadi sunnah dan kita harus melaksanakannya. Ternyata maka kedua hadis ini bisa menjadi salah satu cara bangkit dari rokaat 1 ke rokaat kedua, atau dari rokaat 3 ke rokaat 4. Akan tetapi, terdapat qarinah yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, menekan ke bumi atau duduk istirahat terlebih dahulu ketika bangkit dari sujud kedua ke rakaat ketiga atau keempat karena adanya penyebab. Jadi ternyata kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jalsatul istirohah? Ada keterangan dalam hadis yang lain, Pak, yang menjadi qarinah. Kenapa Rasul bisa jalsatul istirohah? Yaitu karena beliau sudah semakin gemuk. Gitu. Nah, ini yang hari gemuk cak-cak kene mah jadi hari gemuk cak-cak kene mah teu kengeng jalsatul istirohah. Nah, maka Pak, dalil yang tadi gitu tidak bisa kita diambil menjadi kesimpulan bahwa jalsatul istirohah itu adalah sesuatu amalan sunnah di dalam sholat. Padahal ada keterangan yang lain atau qarinah penjelas mengenai dalil jalsatul istirohah. Apa penyebab Rasul bisa jalsatul istirohah? Karena Rasul semakin tua dan tubuhnya semakin gemuk gitu. Mana dalilnya? Nah, dalilnya diterangkan dalam sebuah hadis di dalam kitab Fathul Bari jilid ketiga halaman 220. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubadiruni bil qiyami wal qu'udi fa inna qad badantu. Nah, saur Rasul teh, janganlah kamu terburu-buru ketika berdiri dan duduk karena sesungguhnya aku sudah semakin gemuk, Pak, gitu. Jadi semakin Rasul tua umurnya dan badannya pun semakin gemuk. Kenapa Rasul sekali lagi bisa sampai melaksanakan jalsatul istirohah? Lamun urang nganggo logika deui gitu Pak ngemot, da salat Rasul mah benten sareng salat urang gitu. Rasul mah nya sakedapna oge kan beda jeung sakedap urang, Pak. Lamina urang jeung lamina Rasul oge beda. Ayeuna mah urang
Naon namina teh ketika melaksanakan jalsatul istirahah mungkin ketika sebabnya benar-benar parah urang mah kondisina baru sok sanaos salatna sebentar tapi kita tidak mampu langsung bangkit maka diperbolehkan untuk jalsatul istirahah karena ada sebab. Begitupun Rasul bukan semata-mata itu merupakan sunnah yang harus dilaksanakan. Mungkin bisa jadi nilainya sunnah, tapi sunnahnya engke pas. Nah gitu. Jadi tos kolot, tos gemuk, badanan, baru itu bisa menjadi sunnah. Ari sehat kene mah pada Rasul ge teu jalsatul istirahah. Jadi yang menjadi alasan kenapa Rasul jalsatul istirahah jelas. Karena Rasul beralasan bahwa aku sudah semakin gemuk dan semakin tua gitu. Nah ini Pak yang menjadi alasan. Maka ditarik kesimpulan boleh menekankan tangan ke bumi dan atau jalsatul istirahah ketika bangkit ke rakaat yang ganjil bila ada uzur. Ustaz ari menekankan tangan ke bumi teh siga kumaha? Nah, jatan kan ari urang mah waktu bangkit teh ketika sehat langsung kan dia kan. Nah, tapi sadaacan ka dieu karena ada uzur urang teh sok. Nah, gitu lah. Itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau tembok Ustaz kumaha? Lah, kalau tembok. nah, di dugi tembok mah teu naon. Ya silakan tidak apa-apa karena ada sebab gitu. Kamu ayeuna kan kurang misal pas ditahan ku panangan dihandap oge resekeun ka hati ieu gitu kan. Nah, sebab kan maka boleh kita menekan tangan dengan benda di sekitar kita karena ada sebab. Atau selain dari menekan tangan yaitu melaksanakan jalsatul istirahah dulu, istirahat sebentar sebelum bangkit. Kali kala, jeda kala, jedana seberapa lama sesuai kebutuhan, silakan. Itu mah sesuai kebutuhan. So, upami misalkan kurang tos cukup, maka silakan bangkit. Buat tapi dari dia mah upami tarawih kan tarawih sadayana. Wah, baru jeda, nyolong cok. Oh, ada senang we. di sekolah tuh eta mah. Jadi jiwa mudana tidak hilang gitu. Nah, itu Pak yang menjadi alasan. Karena di sebagian umat muslim jalsatul istirahah itu menjadi alasan sunnah. Sehingga ada yang mengamalkan padahal masih keneh murah gitu. Padahal masih keneh muda. Ternyata kalau kita lihat tidak bisa ditarik satu kesimpulan dalam satu dalil. Padahal ada dalil-dalil yang lain yang masih menerangkan tentang hal ini. Ketika ada dalil yang masih menerangkan tentang hal ini, tanasub ada hubungan, maka kita harus mengumpulkan semua dalilnya, baru kita simpulkan. Jadi ulah hanya nimu hiji dalil, kemudian kita simpulkan. Tidak bisa seperti itu. Maka itu akan hilang makna sesungguhnya, atau istinbatnya itu akan cacat gitu Pak. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, pada rakaat kedua memulai dengan Al-Fatihah tanpa ta'awudz dan sakta. Di dalam hadis riwayat Muslim jilid ketiga halaman 265. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha minar raq'ati tsaniyati istaftahal qiraati bil alhamdulillahi rabbil alamin lam yaskut." Apabila bangkit dari rakaat kedua, beliau memulai bacaannya dengan alhamdulillah, artinya surat Al-Fatihah. Itu artinya surat Al-Fatihah dan tidak diam terlebih dahulu. Nah, dulu pertama kita pembahasan awal, Pak, tentang bacaan iftitah. Rasul ada sakta setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, berhenti sejenak. Nah, yang dimaksud dengan berhenti sejenak di sana, Rasul sedang membaca iftitah di rakaat pertama. Ketika rakaat kedua,
itu tidak ada lagi iftitah karena sudah di rakaat pertama, maka di rakaat kedua langsung membaca Al-Fatihah dan tidak ada jeda dulu sebelumnya. Jadi ketika bangkit Allahu Akbar ke rakaat kedua maka langsung membaca Al-Fatihah dan tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Karena ta'awudznya sudah dibacakan di rakaat pertama. Jadi ta'awudz di rakaat pertama itu merupakan perwakilan untuk membaca Al-Quran ke rakaat yang selanjutnya. Tidak perlu lagi membaca ta'awudz. Nah, yang jadi permasalahan awas tong hilap di rakaat kahiji ulah dugikeun ka teu maca ta'awudz gitu, Pak. Jadi tos iftitah teh tong langsung Al-Fatihah gitu. Ta'awudz heula. Ta'awudz nu mana? Boleh yang mana saja silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim dan bentuk yang lainnya yang memang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, termasuk makmum oge ngaos ta'awudz. Ya. Jadi untuk makmum juga sama. Ketika setelah membaca iftitah makmum tahu. Karena untuk nanti ataupun meskipun tidak untuk nanti, kita secara tidak langsung dari rakaat pertama dan rakaat kedua kita mengikuti bacaan imam. Jadi kita harus diawali dengan ta'awudz. Makmum juga sama. Nah, nanti kan ketika di rakaat ketiga kita membaca Al-Fatihah. Jadi ente kedah ta'awudz langsung we Al-Fatihah. Di mana ketika bacaannya sir, tidak dijaharkan. Kan gitu. Upami misalkan di sholat berjamaah jahar maghrib isya kan gitu, maghrib isya kan 2 rakaat pertama dijaharkan, kita tidak perlu membaca apa-apa, iftitah mah baca, ta'awudz baca. Nah selebih dari itu kita mendengarkan imam. Nah nanti di rakaat ketiga baru kita membaca Al-Fatihah. Kenapa kita membaca? Karena makmumnya tidak karena imamnya tidak menjaharkan. Jadi maksudnya udah hard. Bulan? Di jalan sebenarnya itu mau balap-balap murid. Iyalah. Itu bahasan-bahasan pertama sudah kita bahas. Gitu. Jadi kurosuma dicarekan Mbak eta teh. Tong ngagokan. Ya diseselan kurosuma. Nah, itu Pak. Jadi pada rakaat kedua memulai dengan Al-Fatihah tanpa ta'awudz. Karena tahunya sudah, begitupun tidak perlu ada jeda sedikit atau sebentar. Kemudian yang selanjutnya, kaifiyah duduk tasyahud dan letak tangan ketika duduk tasyahud. Ya, nomor ke-6, hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Humaidin As-Sa'idi qala anna kuntu ahfadhukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu. Dari Abu Humaid As-Sa'idi ia berkata, aku menghafal sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihatnya. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Wa nasobal yumna wa idza jalasa fi raqatil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, dan menancapkan yang kanan dengan jari menghadap kiblat. Nah itu ketika duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Jadi kita menduduki kaki kiri banyak gitu dengan istilah iftirosh eta teh. Nah, kemudian beliau mengedepankan kakinya yang kiri dan menancapkan yang kanan dengan jari menghadap kiblat dan duduk di atas tempat duduk. Nah, ini menjelaskan tentang duduk tasyahud akhir. Ari tasyahud awal mah Rasul naon namina teh menduduki kaki kiri kan dia, nah, dengan menancapkan kaki kanan, kemudian jari-jari menghadap kiblat.
Nah, tapi ketika duduk tasyahud akhir, Rasul mengedepankan kaki kiri dan menancapkan kaki kanan, jari-jari menghadap kiblat, dan Rasul duduk di tempat duduk. Gitu. Tempat duduk teh kan ieu, gitu kan alas, bukan kaki kiri tadi. Gitu. Nah, maka posisinya seperti ini. Ustaz kudu nyanyieng teu. Nah, gitu kan. Ari bab nyanyieng mah karena memang posisinya seperti itu, Pak. Upami Bapak tiasa dilempeng-lempeng maksudnya. Dan karena memang duduknya sudah miring, jadi kita pun miring gitu. Nah, berat belah gitu. Dari di Lampung kan ada cangkel. Jadi begitu posisi ketika tasyahud akhir. Ya. Ketika kita masuk, kan bisa masuk si imam sudah posisi atahiyat akhir. Iya. Sementara saya kan misalnya Di rakaat depan. maghrib, si imam sudah rakaat ketiga, saya datang pada saat misalnya rakaat kedua, Atau kedua. nah posisi saya harus ikut dia ini, ikut yang terakhir atau yang lurus. Ya. Nah, itu dalilnya bersamaan dengan anjuran Rasul ketika kita mendengar qomat jangan terburu-buru. Itu dalilnya beserta dengan anjuran Rasul itu. Nah, ketika kita datang dan menemui ternyata sudah berjamaah, kita dalam keadaan masbuk, Rasul menganjurkan ikuti imam gitu. Mengikuti posisi sebagaimana imam ketika posisi waktu itu. Jadi ketika imam sujud, kita ikut sujud. Oh, ngantosan, Pak. Dan begitu pun ketika imam posisi tasyahud akhir, maka kita mengikuti posisinya tasyahud akhir. Kenapa Rasul sampai menganjurkan jangan sampai Pak kita rusuh gitu kan ketika mendengar qomat. Oh, di motor, boracir gitu kan. Wah, apa etot we gitu. Pas takbir dia ngaheho. Allahu Akbar. Nah, tidak boleh. Kenapa Rasul sampai tidak boleh menganjurkan seperti itu? Karena tenang we di mana kurang masuk, kurang biasa disampurnakeun. Itu Pak hadisna teh eta teh. Nah, jadi meskipun kita telat, kita bisa menambah kekurangan itu. Nah, jadi dalil itu menjelaskan bahwa ketika posisi imam seperti apa, kita mengikuti imam. Dalam posisi apapun. Dan ketika imam posisi tasyahud akhir, meskipun kita masbuknya bukan di tasyahud akhir, maka kita pun mengikuti posisi imam. Sekarang imam membaca tasyahudnya, tasyahud akhir doanya. Sampai doa meminta perlindungan dari 4 perkara teh. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mah teu kudu gitu. Tidak perlu sampai doa meminta 4 perlindungan itu. Cukup sampai innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid itu sudah. Karena doa dari 4 perkara itu ditempatkan oleh Rasul di akhir doa tasyahud akhir gitu. Begitu. Jadi kalau kita misalkan masbuk cukup sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan kebanyakan punten ketika masbuk itu banyak orang yang imam, makmum dan yang lainnya sedang sujud gitu kan. Ngadeg we. Nungguan imam gitu kan, nungguan imam ngadeg. Dan ada yang lebih parah lagi, Pak. Itu lebih parah deui katinggalan sarokaat manehna salat heula sarokaat. Nah, pernah teu menang kajigan gitu. Saya pernah dulu gitu. Nah, ari ieu asup kana barisan tapi salat heula nu lain ieu teh kumaha gitu. Ternyata ngudag heula nu sarokaat tuh katinggalan manehna gitu. Aya mungkin. Hukum budak imam. Nah, tidak boleh. Jadi meskipun kita sudah tertinggal posisi-posisi yang lain dan kita mendapati posisi imam seperti apa, kita langsung mengikuti posisi imam. Itu terkena di papayola, tapi tetap takbiratul ihram aya gitu. Takbiratul ihram karena membuka sholat itu dengan takbir. Kau langsung takbir heula takbiratul ihram. Kemudian kita posisi sesuai mengikuti imam. Nah, itu.
Kemudian nomor ketujuh, coba kita lihat Pak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Abu Humaidin, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yakni litasyahudi faftarasha rijlahul yusra wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi wa wada'a kafahul yumna ala rukbatihil yumna wa kafahul yusra ala rukbatihil yusra wa asyara bi usbu'ihi yakni sababata. Abu Humaid berkata, aku paling tahu sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tasyahud lalu menghamparkan kakinya yang kiri, iftirosh. Itu posisi duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Dan menghadapkan kakinya yang kanan ke kiblat. Dan meletakkan tangan kanannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Dan tangan kiri di atas lututnya yang kiri. Dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Dengan mengancungkan jari telunjuk. Nah, yang harus kita perhatikan dia Pak. Lihat, ungkapan menempatkan tangan di atas lutut. Slide nih. Nah, konsep tadi gue perhatikan. Ada apa perkataan ya? Apa namanya? Yang harus kita perhatikan itu dari kata yang disebutkan dalam dalil itu menempatkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Punten, bukan di depan, Pak. Bukan di depan. Jadi, upami. Nah, nah, jantan posisi tangan dan jari itu di atas lutut. Nah, ketika posisi lutut siga dia di atas di mana? Gitu. Inu paha. Jadi upami dia berarti di depan eta mah. Di depan lutut. Kajabi upami lututna siga kieu. Sampai di atas lutut gitu. Nah, jadi ketika tasyahud, tangan itu di sini, di atas dan sejajar gitu. Di atas. Gitu. Teu kieu, Pak. Begitu. Nah, itu. Oke, kita lihat lagi dalil nomor ke-8. Nah, kemudian di sini juga hadis yang ke-7 itu Rasul wa asyara bi usbu'ihi yakni sababata. Jadi Rasul memberikan isyarat dengan mengangkat telunjuk. Dengan mengangkat telunjuk. Nah, nanti akan terjawab. Ustaz ari ngangkat telunjuk nate pas di mana gitu. Apakah pas asyhadu alla atau dari awal mengangkat telunjuk? Nah, nanti akan terjawab. Nomor ke-8, hadis riwayat An-Nasa'i. An Ibni Zubairi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahudi wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidihil yusra wa asyara bisababati la yujawizu basarahu isyaratahu. Dari Ibnu Zubair bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk tasyahud beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas pahanya, yang kiri di atas apanya? Itu berarti di posisinya di paha dan berisyarat dengan telunjuknya, sedangkan penglihatannya tidak melebihi isyaratnya. La yujawizu basaruhu isyaratahu. Ketika tasyahud, nah di awal juga sudah disampaikan bahwa
pandangan kita ketika sholat itu ke tempat sujud, kecuali dalam satu posisi, yaitu ketika tasyahud. Hari tasyahud mah bukan ke tempat sujud, tapi ke telunjuk yang menjadi isyarat ketika tasyahud. Nah, jadi pandangan itu ketika tasyahud mah kanu curug, Pak, kanu isyarat ketika tasyahud dinyalakan. Bukan ke tempat sujud. Nah, ini banyak, Pak. Wah, gitu dalam sholat dan tasyahud gitu kan. Ini ada real gitu kan. Dan ketika tasyahud mah isyarat mengacungkan telunjuk dan Rasul memperhatikan telunjuk. Dan tidak lebih dari pandangannya itu lebih dari isyarat. Gitu. Jadi isyarat telunjuk. Jadi ketika tasyahud mah gitu. Baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi mengangkat telunjuk. Di posisi-posisi yang lain itu pandangan ke tempat sujud. Tapi ketika tasyahud itu melihat begitu, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor ke-9, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahul yumna allati talil ibhama fada'a biha wa yadahul yusra ala rukbatihil yusra basitoha alaiha. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW apabila duduk dalam sholat, beliau meletakkan dua tangannya di atas kedua lututnya dan mengangkat jarinya yang kanan dekat ibu jari lalu berdoa. Nah, Pak, tinggal berdoa dulu atau mengangkat tangan lalu berdoa. Dina dalilna. Nah, ini yang harus kita cukup teliti gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat di dalam dalil ini, Rasul mengangkat warofa'a isba'ahul yumna allati talil ibhama fada'a biha. Rasul mengangkat telunjuk, kemudian Rasul berdoa gitu. Di awal. Jadi melihat di dalam dalil ini bahwa Rasul mengangkat telunjuk, kemudian Rasul berdoa. Nah, tapi saya tidak tidak menyalahkan yang dari asyhadu alla ilaha illallah. Eta mah silahkan mangga gitu. Kantun panginten PR ulang secara pribadi ketika kita mengamalkan amalan itu, kalaupun ternyata kita belum tahu secara tulisan atau belum tahu secara dalil yang kita temukan, maka itu menjadi PR untuk kita. Sok berarti pilarian dalilnya untuk apa? Untuk meyakinkan apa yang kita amalkan. Begitu. Silahkan itu. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat di dalam dalil ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warofa'a, jadi mengangkat dulu, Pak, gitu kan. Jadi berbarengan dengan doa tasyahud itu dari awal. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor ke-10, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, ini dalil yang menerangkan tentang yuharrikuha, menggerak-gerakan telunjuk. Saya nanti akan menjelaskan di whiteboard, Pak. Cuman wayahna untuk menyelesaikan dulu ini, dan saya minta jangan direkam. Bisa jadi karena dulu pernah sampai rame kan, gitu. Karena ada salah satu ulama yang menerangkan tentang yuharrikuha dan kita sampai meminta untuk diskusi gitu. Jadi didongkapan gitu karena penjelasannya yang memang kurang pas gitu. Tapi diekspos di media sosial kan, nanti kita akan bahas. Nah, coba kita lihat lagi, Pak. Nomor ke-10 ini. An Wa'il bin Hujrin, dari Wa'il bin Hujr. Qala, ia berkata,
la anzuronna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli summa qa'ada faftarosa. Nah apa ieu teh titik-titik dipotong hadis teh panjang. Tapi dikutip yang memang berkaitan dengan bahasan ini gitu kan. Dikutip berkaitan dengan bahasan ini nah. Summa qa'ada faftarosa rijlahul yusra fawado'a kafahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidil yumna summa qabada baina asabihi fahallaqa halqatan summa rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yadmu biha. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, demi Allah, aku memperhatikan Rasulullah SAW bagaimana beliau sholat. Kemudian beliau duduk, lalu menghamparkan kakinya yang kiri, lalu meletakkan tangannya yang kiri di atas paha dan lututnya yang kiri. Dan beliau menjadikan ujung siku yang kanan di atas paha yang kanan. Kemudian beliau menempelkan 2 jari kelingking dan jari manis. Apa? Menempelkan 2 jari kelingking dan jari manis. Dan membuat 1 lingkaran dengan jari tengah dan jempol. Nah, ketika tasyahud. Ulah waka namanya. Kontrol. Dengan jari tangan dan jempol. Kemudian mengangkat jari telunjuknya. Terus aku melihat. Nah, kata Wa'il bin Hujr, fara'aituhu gitu. Maka aku melihatnya yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Mana curugna? Yuharrikuha, menggerak-gerakannya, yad'u biha, sambil berdoa. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan Rasul mengangkat dulu gitu. Ya. Jadi Rasul mengangkat telunjuk isyarat itu dari awal beserta doa tasawuf. Kemudian di dalam hadis ini mah dijelaskan curugna kumaha yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Nah, kejita namanya teh yang menjadi yang menjadi isyarat bahwa Rasul mengangkat telunjuk ketika tasawuf itu dari awal. Begitu. Nah, Bapak yang mengangkat telunjuknya dari asyhadu alla ilaha illallah atau dari bacaan posisi yang manapun itu silahkan maka gitu. Dan coba untuk meneliti tentang apa yang kita amalkan. Jadi sehingga kita lebih yakin lagi dengan apa yang kita amalkan. Begitu. Nah, karena saya menemukan dan saya pun sudah meneliti tentang asyhadu alla ilaha illallah dari awal itu kan, atau dari asyhadu alla ilaha illallah, maka saya lebih memegang yang mengangkat telunjuk itu Rasul dari awal gitu. Sesuai dengan dalil-dalil yang tadi disampaikan. Nah, kemudian terakhir, lupa tasyahud awal wajib diganti dengan sujud sahwi, Pak. Gitu. Bisi bila tasyahud awal maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Kalau berjamaah bisa diingatkan, Pak. Gitu. Kalau sendiri mah 14 we gitu kan tasyahud awal. Kalau sedang berjamaah mah biasa diingatkan gitu pemakmum dari nyalira mah nyarusu nyong. Nah, oke, kita lihat Pak hadisnya nomor ke-11. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhuhra faqama fi rak'ataini ulayaini lam yajlis faqama nasu ma'ahu hatta idza qada sholata wan tadara nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima tsumma sallama. Dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat zuhur
dan beliau melewatkan duduk tasawuf awal. Ketika beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dengan takbir pada setiap sujudnya sambil duduk. Sebelum salam dan orang-orang pun ikut sujud bersamanya sebagai pengganti dari duduk tasawuf yang terlewat. Begitu. Nah, faqama nasu ma'ahu hatta idza qada shalah. Jadi Rasul tidak tasahud awal karena lupa. Dan nah ini menjadi pelajaran Pak, ketika imam memang lupa tasahud awal dan posisinya sudah sempurna berdiri untuk rakaat yang selanjutnya, itu makmum harus ikut juga. Jadi ketika tasahud awal lupa, nah hari posisi imam nakil kene mah subhanallah turun lagi. Atau imam ketika lupa, nah posisi kia, manehna nyari remut, maka kembali lagi posisinya. Tapi ketika lupa na tetos nyadar, manehna ingat, ulah ka abdi manehna oge Pak. Gitu. Begitupun makmum juga, jangan maksa. Ikut. Nah, karena sudah masuk ke rakaat yang selanjutnya. Begitu. Jadi ketika lupa, subhanallah, 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 subhanallah. Maksa tidak boleh. Subhanallah juga. Apa gitu. Jadi kita jadi makmum ikut. Nah nanti ketika di akhir sebelum salam, nanti praktek sujud sawi itu ada 2. Ada setelah salam, ada sebelum salam. Kalau sebelum salam itu di akhir doa tasyahud, pas sebelum salam bisa kita melaksanakan takbir lagi untuk sujud, kemudian bangkit duduk di antara 2 sujud, lalu kita sujud lagi, posisi tasyahud akhir kita salam langsung. Nah, itu untuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya setelah salam, ya silakan laksanakan juga gitu. Seperti halnya tadi, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi lalu salam. Begitu. Nah, itu untuk sujud sahwi, yaitu di posisi yang memang terlupakan. Tapi tidak semua posisi sholat itu di sujud sahwian Pak gitu. Dihilangkan. Hanya di di rukun sholat gitu. Nah itu Pak bahasan untuk pertemuan sekarang dan sekilas untuk membahas tadi dengan bahasan sekarang, yaitu beberapa pembahasan untuk melanjutkan bahasan-bahasan yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan sehingga bisa menyempurnakan lagi amalan sholat kita dan bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba Pak. Terkait dengan dari yang juga tasawuf awal pada saat kemudian dilanjutkan imam sujud sahwi. Nah, di jamaah itu makmum sujud sahwi atau hanya imam saja? Iya, saat dilakukan sebelum salam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengalaman menarik dari teman saya yang menceritakan bahwa di ketika saat berjamaah satu daerah itu baru rakaat pertama imam itu tersodawa, kemudian si makmum itu mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Nah imam berkali-kali melakukan gerakan selanjutnya, tapi selalu salah gitu kan, akhirnya sampai sholatnya keluar gitu. Balikan dari awal. Oke. Nah, satu, untuk lupa tasyahud, apakah makmum juga ikut tasyahud? Apakah makmum juga ikut sujud sahwi? Ya, makmum juga sama ikut sujud sahwi, karena makmum juga tidak melaksanakan tasyahud awal dengan mengikuti imam, karena kita tidak bisa
meskipun kita makmum yang ingat, terus urang teh hoyong sujud hoyong asal awal lah gitu kan, kudu imam teu naon itu nang teu oge gitu. Nah, tidak bisa, kita mengikuti imam. Nah, maka yang sujud sahwi itu Rasul, para sahabat pun ikut sujud sahwi. Kemudian yang kedua, bagaimana kejadiannya dengan imam yang selalu ya mungkin disebut lupa dengan kesengajaan, kalau memang selalu di dalam sholatnya seperti itu, maka itu sudah jelas kesalahan. Kemudian bagaimana dengan kita? Ya kita tidak apa-apa sebetulnya langsung memisahkan diri dari berjamaah dari gitu. Tenang, karena memang salah. Gitu apa? Atau karena kita juga merasa berepoho pertama mah gitu kan. Nah, kita tidak sholat deui. Ada kita kali itu sarua geuning yang kieu wae. Nah, berarti kita satu catatannya harusnya tidak atau jangan dijadikan dari imam. Anu kaduana, kita untuk berpisah dari imam tersebut karena jelas kesalahannya itu dengan kesengajaan, bukan tidak disengaja, apalagi dengan berkali-kali begitu. Ya tidak apa, silakan. Itu dalilnya yang yang dulu pernah disampaikan ketika Ibnu Mas'ud gitu ya, bukan Ibnu Mas'ud, kita Mu'adz kalau tidak salah, yang membaca terlalu panjang. Nah, itu menjadi satu alasan. Jadi jangankan seperti itu, contoh kita ada imam bacaan wah gitu kan, parah gitu kan, dia mah terselamat di bacaan teh gitu ta, kita boleh Pak, itu itu boleh memisah, tidak apa-apa. Jadi kita jangan mengikuti terus gitu kan, sudah tahu salah kita terus mengikuti, ya kita juga jadi salah gitu. Kalau seperti itu, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kesalahan dan terus terulang-ulang lagi, maka kita pisah gitu kan, memisahkan. Ada juga Pak yang seperti ini, lebih menarik lagi. Ya ibu-ibu, anjana teh usah cenah abi teh sok kieu gitu kan. Abi rajin salat syukrul wudu sebelum salat wajib itu. Syukrul wudu. Kemudian salat rawatib tidak pernah saya tinggalkan. Cuman ketika salat wajib saya suka lupa, 2 rakaat saya salam gitu. Jadi hari syukrul wudu rajin, salat rawatib rajin, pas salat wajibna dikorting jadi 2 rakaat, 4 rakaat gitu. Nah, maka kata saya, ibu kalau memang ibu sering terjadi seperti itu, berarti ibu sudah mulai bermasalah. Punten bukan bermasalah karena satu hal, tapi mungkin karena ingatan ibu gitu. Maka ibu yang seharusnya menyelamatkan itu sholat wajibnya. Lebih baik dikurangi sholat sunnahnya daripada sholat wajib ibu menjadi rusak. Contoh syukrul wudu, sok tinggal pernah itu syukrul wudu mah gitu, udah bakal syukrul wudu. Ya, nah ternyata sholat rawatib menjadi berpengaruh juga, ya sudah sholat rawatib berarti dikurangi. Ya, yang harus ditekankan itu sholat wajib. Jadi jangan sampai ibu menjadi satu kekeliruan, apalagi keliruan terus menerus seperti itu. Itu bukan kekeliruan lagi, yang dikhawatirkan menjadi kesengajaan. Gitu. Maka bahaya gitu kan. Yang harus diselamatkan itu adalah sholat wajib. Nah, begitupun tadi ketika berjamaah, kalaupun ternyata imamnya terus-terusan salah seperti itu, maka kita memisahkan. Gitu. Tidak apa-apa. Tidak berjamaah. Nah, yang jadi masalah pernah ada Pak di video itu Jumatan ayat khotibna. Umar bote sholat duhur boy gitu. Mana itu daerah mana? Ya. Sholat sah tidak? Tidak sah. Orang yang mungkin sehat ada di tempat tidak bisa diganti dengan sholat duhur. Kayak sholat duhur. Tambah laki-laki itu di hari Jumat. Karena kade anu sehat, anu aya di tempat gitu. Ketika hari Jumat tidak ada sholat duhur. Sholat duhur mah rusona kalau anu teu damang musafir. Oke, yang boleh yang tidak wajib itu selain dari itu hamba sahaya dan perempuan. Gitu. Tambahan teh. Makanya, nah eta kumaha mata gitu. Seperti itu. Jadi marbot deui nu eta kan. Itu cuma mana nih? Yo jeung khotib lah. Tidak tamu gitu. Duhur gitu.
Nah, kalau di luar negeri di Timur Tengah ada, Timur Tengah atau di mana gitu kan. Imam khotib naik, makmum bubar. Makmum bubar. Kenapa? Karena khotib anu naik terindikasi dia sebagai orang munafik yang menjual dirinya ke Israel. Apakah boleh seperti itu? Nah, ini menjadi bahasan PR nanti. Bahasan saya dengan guru-guru saya di sini. Bagaimana? Nah, itu. Jadi kan jelas kan kemunafikan akan nama kan gitu kan. Gitu. Nah, itu. Jadi banyaklah kasus-kasus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Itu kami misalkan orang tadi kasusnya, ya kita bersikap begitu. Itu selebihnya nantilah kita lanjutkan setelah sholat isya. Sudah mau jam 8 juga. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.